Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, dan selamat belajar. Nah, jadi berjumpa lagi dengan kakak. Nama kakak adalah kejauhan. Nah, jadi nama kakak adalah Tristia Kurianuri dari Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari apa ya kira-kira? Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu untuk memulai pelajaran pada kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kakak persilakan. Dicukupkan. Nah, slide selanjutnya. Ada gambar kucing nih teman-teman. Kucing dengan alat bantu pernafasan. Kayaknya kebanyakan manusia kalah ya. Kalau kalian melihat gambar ini kira-kira apa yang terpikirkan? Kalau di pertemuan video sebelumnya, kalian melihat gambar Pak Tani bisa naik ke atas gazebo dengan pemandangan alam yang segar menyejukkan lingkungannya. Sehingga kalian tahu bahwa membahas sistem respirasi. Nah, sekarang masih dalam sistem respirasi nih. Gambarnya adalah kucing dengan alat bantu pernafasan. Kira-kira ada apa dengan dia? Ada yang tahu? Nah, salah. Bukan karena kita kaya jadi kita kasih biar mudah bernafas. Tapi ada yang tahu lagi? Nah, baru itu benar. Karena kita punya uang untuk membantu dia bernafas. Sebab dia mengalami gangguan dalam pernafasan atau gangguan sistem respirasinya. Jadi benar ya. Terima kasih banyak jawabannya tadi. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari mengenai gangguan dalam sistem respirasi, tapi manusia ya. Kakak ambil kucing ini sebenarnya cuma buat gimmick aja, biar nggak bosenin lah. Sebenarnya kemarin kakak mau bawa kucing kakak yang asli sih. Tapi karena kita ambil video ini beda lokasi, jadi ya kita pinjam kucing tetangga aja ya. Jadi begitu, kita akan mempelajari mengenai gangguan-gangguan dalam sistem respirasi manusia, bukan kucing. Selanjutnya. Nah, jadi ini adalah apa yang harus kita capai dari melihat video kali ini. Ada dua indikator. 1, 2, 3.8.3 dan 3.8.5. Jadi setelah kalian melihat video ini, kakak harap dan kalian seharusnya mampu untuk menjelaskan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem respirasi manusia dengan benar melalui apa yang kalian pelajari dalam video ini. Dan yang kedua, kalian mampu untuk menganalisis hubungan dari struktur jaringan penyusun organ sistem respirasi dengan gangguan fungsi sistem respirasi manusia juga dengan benar. Dan akan kakak sampaikan dalam video ini nanti. Nah, selanjutnya, ini adalah judul utamanya yang akan mencakup kedua indikator tadi ya. Nah, gangguan-gangguan dalam sistem respirasi. Jadi apa sih kak sebenarnya gangguan-gangguan dalam sistem respirasi? Jadi gangguan-gangguan dalam sistem respirasi adalah buah gangguan. Kalian tahu gangguan kan? Yang menyebabkan tidak berjalan seperti semestinya. Nah, hal itu terjadi dalam sistem respirasi. Baik itu karena penyakit, karena kelainan, atau karena kerusakan organ. Nah, berikut ini adalah ada beberapa contoh-contoh dari gangguan-gangguan dalam sistem respirasi yang terjadi di berbagai tempat di sepanjang sistem respirasi manusia. Yang pertama kalian bisa lihat ada namanya emfisema. Nggak usah kakak perbesar ya karena udah jelas. Biar kita bisa kelihatan lah, gak malu-malu banget. Jadi ada yang pertama emfisema. Jadi emfisema itu adalah kejadian ketika alveolus kalian, jangan kalian, semoga tidak mengalami, adalah kejadian ketika alveolus itu mengalami kehilangan elastisitasnya. Jadi kalau di bahasa Jawa itu namanya ngelembrek, tahu nggak? Kalau nggak tahu kita Indonesiakan sedikit, dia mengempis. Seumpama nih, kalau dia alveolus itu punya elastisitas, dia akan mengembung bulat ya, bulat. Tapi kalau dia kehilangan, dia akan mengempis. Dia mulai memipih-mipih. Dan lama-lama dia akan mengalami kerusakan semuanya. Sehingga nafas kalian akan menjadi pendek-pendek. Kenapa? Ya karena alveolusnya rusak, jumlahnya berkurang. Sementara pasokan oksigen kalian masih tetap sama, tapi alveolusnya berkurang. Jadi fungsinya akan terpaksa lebih cepat. Dan nafasnya menjadi tersengal-sengal pendek-pendek. Gangguan yang kedua adalah kanker paru-paru. Ini seperti kanker pada umumnya, tapi terjadi dalam paru-paru. Jadi ada sel kanker yang tumbuh tak terkendali di dalam paru-paru manusia. Kemudian ada gangguan yang ketiga.
ada tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, nanti bakteri ini akan masuk ke dalam sistem respirasi dan menyerang dari alveolus juga. Jadi nanti akan timbul bintil-bintil dalam alveolus dan akibatnya menyebabkan batuk darah. Kenapa coba? Ada yang tahu? Kira-kira ada bintil dalam alveolus kok bisa sampai batuk darah sih? Ada yang mau menjawab? Nah, benar. Terima kasih banyak. Nah, jadi karena dia ada bintil tuh di dalam dinding alveolus, jadi proses difusi oksigen dan karbon dioksida akan terganggu. Bahkan darah bisa ikut keluar selama pertukaran itu melalui kerusakan akibat bintil-bintil tadi. Nah, jadi kalau ada darah dalam sistem respirasi, dia akan mengganggu kan. Nanti secara refleks kalian akan mengalami batuk-batuk karena ada cairan dalam alveolus tadi. Nah, yang keluar tuh darah-darah yang ikut keluar akibat adanya bintil-bintil tadi. Sehingga kalian sudah mengalami batuk darah. Nah, yang keempat ada asma. Jadi gangguan asma ini mungkin sangat standar ya, kalian bisa tahu, bisa dengar, mungkin ada teman-teman kalian mengalami. Nah, sebenarnya penyakit asma itu apa? Sebenarnya asma adalah penyempitan dari saluran pernafasan dari dalam tubuh. Nah, biasanya mengakibatkan sesak nafas. Dan ini diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Tapi yang paling biasa itu ada alergi suhu. Bisa juga dengan alergi polutan seperti alergi debu dan alergi polen dari bunga, itu juga ada. Akibat dia menghirup bunga karena dia alergi, lalu sesak nafas asmanya kambuh seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada gambar-gambar. Kakak coba berbesar, karena lama-lama juga malu kalau kelihatan seperti ini ya. Nah, sekarang sudah jelas ya. Ini adalah gambar yang alveolus mengalami emfisema. Di sebelah kiri itu ada alveolus yang normal. Kakak bilang tadi kan dia menggembung masih utuh ya bentuknya. Sementara yang sebelah kanan itu adalah alveolus yang mengalami emfisema. Kalian bisa lihat di situ dia mulai mengempis, dia rusak. Dia bahasa Jawa adalah ngelembrek gitu ya. Jadi kehilangan elastisitasnya. Inilah emfisema. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari paru-paru yang mengalami kanker. Di sebelah kiri itu adalah gambaran di paru-paru yang sehat bersama bronkus dan bronkiolusnya. Sementara yang di sebelah kanan itu ada lingkaran-lingkaran itu diibaratkan sebagai sel kanker yang tumbuh tidak terkendali di dalam paru-paru. Nah, jadi seperti itu nanti. Kalau sudah seperti gambar ini sih, ini sudah stadium yang parah ya. Tidak lagi sedikit, tapi sudah menggerogoti banyak tempat dalam paru-paru. Nah, sekarang ini adalah asma yang mungkin kalian sudah akrab, banyak kali mendengarnya. Dari sebelah kiri itu ada saluran pernafasan, itu ada bronkus, bronkiolus, dia yang normal. Lubangnya itu dalamnya diameternya masih normal gitu, masih besar. Sementara yang di kanan, dia adalah yang mengalami penyempitan. Dia yang namanya asma itu sendiri. Saluran pernafasannya mengalami penyempitan. Kakak sampai serah nih, tapi tenang. Kakak nggak mengalami gangguan sistem respirasi ini. Jadi yang kanan itu dia mengalami penyempitan, yang itu yang disebut dengan asma sendiri. Kalian bisa lihat ya diameter bandingkan kiri dengan kanan. Yang kanan telah menyempit. Nah, terus selanjutnya lagi, contoh lagi dari gangguan-gangguan dari sistem respirasi manusia. Yang kelima adalah laringitis. Apa itu laringitis? Yang jelas adalah penyerang di laring, namanya juga laring. Tambah itis-itis ya berarti dia mengalaminya di laring. Seperti itu aja lah ya, mudah menghafalkannya. Jadi dia adalah peradangan laring yang bisa disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Nanti ada gambarnya kok selanjutnya. Kita lanjutkan yang keenam, ada bronkitis. Sama tadi ada itisnya, ada bronnya. Berarti di bronkus. Mudah aja kita menghafalkannya ya. Jadi bronkitis adalah infeksi yang terjadi dalam bronkus. Jadi nanti bronkusnya akan mengeluarkan banyak mukus atau lendir dan juga mengalami inflamasi. Sehingga menyebabkan sesak nafas. Kenapa? Karena lendir itu nanti akan memenuhi bronkus dan menghalangi pertukaran oksigen karbon dioksida atau pertukaran gas yang lewat nantinya. Kemudian yang ketujuh, ada flu atau influenza. Ini lebih pasaran banget, apalagi musim hujan. Banyak banget yang mengalami namanya flu, influenza, pilek gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa sih, Kak? Nah, jadi adik-adik ini sebenarnya adalah penyakit atau gangguan sistem respirasi yang disebabkan oleh virus dari familia Orthomyxoviridae. Nah, nanti akibatnya apa? Kalian biasanya akan merasakan hidung kalian berlendir, membeler itu ya, membeler, tenggorokan berlendir, batuk, sakit kepala. Tapi perlu kalian ingat nih, kakak beritahu, hidung kalian yang banyak lendirnya itu tidak selalu disebabkan oleh virus ini.
Jadi ada dua perbedaan. Hidung kalian berlendir bisa karena virus ini atau karena polusi udara di sekitar kalian. Jadi nih biasanya kalau dari influenza ini, lendir yang ada di hidung kalian itu akan muncul tidak seketika, tapi beberapa hari setelah ada gejala-gejala sebelumnya. Misalnya sebelumnya ada kalian merasakan batuk-batuk dulu, batuk-batuk, kemudian nyeri tenggorokan, kemudian ada pusing, suhu tubuh kalian meningkat, kemudian ada lendir di hidung kalian. Nah, itu baru kemungkinan besar kalian mengalami influenza atau flu. Namun bila misalnya kalian sedang kerja bakti nih, banyak debu, banyak kotoran di sekitar kalian, terus tiba-tiba hidung kalian mengeluarkan banyak lendir, berair. Nah, itu bukan karena flu atau influenza akibat virus ini. Kemungkinan besar itu adalah respon yang terjadi karena banyaknya debu-debu dan kotoran yang akan masuk ke dalam tubuh. Jadi jumlah mukus atau lendir akan keluar dengan banyak juga untuk menghalaunya. Nah, yang ini adalah gambar dari penyakit laringitis. Kalian bisa lihat yang kotak di kiri atas, ada normal vocal cord, pita suara yang normal, dia bentuknya normal seperti itu. Kemudian yang bawahnya mengalami inflamasi, peradangan, dia mengembungkan. Nah, itu adalah penyakit laringitis. Kemudian di kanan adalah gambar asli dari laring yang dilihat di ujung anak panah. Itu ada peradangan, dia sedikit menggelembung ya. Nah, itu yang disebut dengan laringitis. Terus Kak, berarti hanya di situ ya? Jika kalau laringitis itu tidak seperti itu. Jadi laringitis itu selama ada gangguan akibat virus, bakteri atau jamur di seluruh area laring itu, baik di pita suara atau di tulang-tulang sekitarnya itu, nah itu juga bisa disebut sebagai laringitis. Nah, kalian bisa lihat tuh gambarnya yang asli di sebelah kanan. Jadi ada pembengkakan di situ ya, laringitis. Ingat, laringitis. Pilih siapa? Laringitis. Jangan dipilih ding ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini adalah gambar dari bronkus dan lambung sih dan paru-paru. Di sebelah kiri itu adalah bronkus yang mengalami bronkitis. Sementara yang di sebelah kanan itu adalah bronkus yang normal. Kalau kalian lihat di ujungnya yang mengalami bronkitis di kiri bawah, itu kalian bisa lihat bahwa saluran bronkusnya mengalami inflamasi. Dia membengkak dan dia mengecil, mengalami penyempitan. Dan juga mengeluarkan mukus atau lendir sehingga pernafasan kalian akan terganggu, sesak nafas, sulit untuk bernafas. Sementara yang normal sebenarnya dia terbuka lebar, dindingnya tipis. Nah, ini adalah penyakit bronkitis. Nah, selanjutnya ini adalah flu atau influenza tadi yang diakibatkan oleh virus famili dari Orthomyxoviridae. Nah, jadi kalau yang dari pilek atau flu itu, influenza, dia sebelum ada hidung berlendir yang dipegangi tisu oleh mbaknya itu, dia sebelumnya mengalami batuk. maaf, tadi kakak tutup hidungnya karena lihat mbaknya. Jadi dia mengalami, pertama ada batuk-batuk, kemudian ada nyeri tenggorokan, dia pusing, suhunya meningkat. Nah, itu kemungkinan akan mengalami influenza dari virus sehingga keluar hidung. Sehingga hidungnya akan mengeluarkan lendir. Namun kalau kalian sedang kerja bakti, kalian yang bersih, udaranya kotor, terus hidung kalian berlendir, nah itu respon untuk menghalangi lendir, menghalangi dari debunya. Berbeda dengan virus tadi ya, yang awalnya ada gejala, tidak instan muncul lendir. Tapi kalau yang lendir karena polusi udara, dia muncul secara instan. Nah, apa ini ada soal? Jadi ini adalah sebuah evaluasi untuk kalian ya adik-adik. Jadi materi kita sudah selesai nih tentang sistem respirasi. Nah, sekarang ada nanti 8 butir soal asesmen sumatif untuk kalian untuk mengevaluasi sejauh mana sih kalian memahami pembelajaran kita. Dan ya kalian bisa kerjakan untuk latihan kalian untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian. Nah, kalian bisa pause dulu videonya di sini, lalu kalian catat dan kerjakan. Nah, kalian bisa pause kan? Nah, sekarang kakak lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini adalah sisa dari soalnya. Ada 8 butir soal. Ini bisa kalian pause lagi. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, setelah kalian kerjakan, kalian bisa, nah ini dia. Kalian bisa kirim ke email kakak, nanti kita bisa diskusi bareng lewat email. Nanti kakak coba koreksi sebaik mungkin, atau kalian juga bisa nih, lihat ulang videonya untuk mencari jawabannya. Tapi sebelumnya coba jawab sendiri ya. Jawab tanpa membuka apapun sebisa kalian untuk mengevaluasi sampai mana sih kalian memahaminya. Seperti itu. Terus kalau kalian ingin diskusi, ingin kakak yang koreksi, kalian bisa kirim lewat email ini. Nah, saatnya kakak muncul kembali.
Nah, halo. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap bahagia dan tetap sehat semua. Nah, jadi setelah kalian tahu gangguan-gangguannya hari ini, kalian tahu mengenai jalannya sistem kemarin, organ-organnya, bioprosesnya, Kakak harap kalian mampu untuk semakin menjaga sistem respirasi kalian. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Jangan sampai terkena satu pun gangguan tadi semisal, kalau bisa ya. Tapi kalau pilek sih susah ya. Karena dia bisa mudah menyebar lewat lendir yang kalian keluarkan ketika bersin. Nah, jadi kalau bersin, tutupin. Biar virus-virus yang ada dalam sistem respirasi kalian tidak ikut menyebar kemana-mana. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kucing. Nggak ding ya. Sampai jumpa.